Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuhan Ambulan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel Tuhan Ambulan. Jangan lupa untuk like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Silahkan komentar. Dan juga silahkan di-share. Semoga teman-teman yang berbaik hati selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami sedang mengevakuasi penemuan jenazah yang tergeletak di pelataran masjid. Tidak lupa dari pihak DKM Masjid menghubungi Binamas dan Babin Kamtibmas untuk dihubungkan langsung dengan pihak kepolisian dan juga menghubungi pihak-pihak terkait seperti dinas sosial. Dan setelah itu dari pihak kepolisian menunggu pihak identifikasi dan juga menghubungi relawan ambulan agar nanti kita lancar ataupun mudah untuk evakuasi ke sebuah rumah sakit. Dalam satu perjalanan, khususnya para sopir ambulan, jika memang ada yang terlantar seperti ini, ya tetap kami sigap untuk evakuasi dari dinas-dinas terkait, TKSK, TSM, DKM, Binamas, Babinsa, kepolisian, kita bekerja sama bahu-membahu untuk evakuasi. Setelah diidentifikasi, dievakuasi ke sebuah rumah sakit. Untuk selanjutnya, karena menurut informasi jenazah tersebut sebatang kara, jadi kami serahkan sepenuhnya ke dinas sosial. Itulah salah satu tugas-tugas kami sebagai sopir ambulan dan relawan ambulan. Dan kami selalu siap bila ada warga membutuhkan, kami siap membantu pengantaran maupun penjemputan. Dan bukan hanya itu saja, di perjalanan kadang pihak kepolisian pun membantu membuka lajur ataupun membuka jalan, termasuk relawan-relawan dari masyarakat. Jadi agar perjalanan kami tidak terhambat, semua membantu bahu-membahu. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu kami dalam kelancaran berlalu lintas, khususnya laju-laju ambulan. Kami siap bekerja siang dan malam, menerima panggilan dari masyarakat. Dan yang perlu diketahui khususnya oleh para pengguna jalan, yang memang banyak sekali yang belum paham dengan kode-kode ambulan yang sedang melaju, seperti suara ini. Ini menandakan ambulan sedang melaju biasanya dengan keadaan kosong, tapi ambulan tersebut
akan mengevakuasi atau mengambil pasien yang dalam keadaan biasanya keadaan darurat atau korban kecelakaan. Jadi memang ambulan tersebut tidak ada pasien, tapi untuk menjemput pasien yang keadaan darurat. Selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama, jika ada ambulan yang bersuara seperti ini, ini menandakan ambulan tersebut sedang melaju dengan membawa pasien. Biasanya kalau kode sirine seperti ini, pasien tersebut biasanya pasien rujukan atau pasien yang tidak dalam keadaan darurat. Dan jika teman-teman, khususnya para pengguna jalan, mendengar bunyi sirine seperti ini menandakan ambulan tersebut melaju biasanya agak kencang karena pasien yang dibawa adalah pasien yang dalam keadaan darurat atau butuh penanganan secepatnya. Maka diharapkan kepada para pengguna jalan agar memprioritaskan ini adalah prioritas utama karena menyangkut nyawa seseorang yang perlu segera ditangani. Dan jika teman-teman mendengar bunyi ambulan seperti ini menandakan ambulan tersebut sedang membawa jenazah. Jadi kepada teman-teman semua kami himbau, minimal kita mengetahui kode-kode sirine yang berada di ambulan. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, khususnya para pengawal atau relawan ambulan, biasanya menggunakan sepeda motor. Mereka dengan sigap membantu membuka jalan sampai laju kami lancar. Itulah teman-teman sekalian di mana saja berada, tidak ada salahnya kita mengetahui kode-kode yang kita dengar dari sirine ambulan agar kita semua dalam laju ataupun dalam lalu lancar dan selamat. Ya, seperti itulah pengantaran kami, kadang sampai di samping menjemput, kita pun mengantar sampai ke tempat pemakaman. Dan alhamdulillah biasanya tempat pemakaman pun banyak sekali yang mengarahkan, membantu kami dari mulai kelancaran arus lalu untuk menurunkan jenazah dari ambulan sampai ke pemakaman. Luar biasa. Ini tingkat kepuasan kami sebagai sopir ambulan. Kami bisa mengantarkan sampai dengan selamat.
Karena memang kewajiban kita sekalian untuk membantu dari mulai menjemput, mengantarkan, sampai selesai pemakaman. Begitulah teman-teman semua yang ada di channel ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah mampir di channel Jeki Johan Ambulan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan silakan di-share sebanyak-banyaknya. Komentarnya perlu agar segala kekurangan yang ada di kami bisa kami perbaiki dalam segi perjalanan mengemudikan ambulan, khususnya kami yang selalu stay menerima panggilan. Ya, kebetulan channel Jeki Johan Ambulan ini bukan bekerja di sebuah rumah sakit, namun ini ada di suatu paguyuban dan juga perorangan. Tapi kami selalu sigap menerima setiap panggilan dari masyarakat ataupun bantuan dari rumah sakit untuk evakuasi, pengantaran, dan penjemputan. Kami selalu siap 24 jam. Untuk itu kami mohon doa dari teman-teman semua agar kami selalu diberikan kesehatan, keselamatan, agar kami selalu siap dapat melayani setiap permintaan untuk pelayanan dari berbagai arah, ya, dari masyarakat maupun dari sebuah rumah sakit. Ini seperti ini, kami selalu siap. Semoga selalu dalam keadaan kelancaran dan keselamatan, juga kesehatan, sehingga kami dapat melayaninya dengan maksimal. Kami sedang menuju ke sebuah rumah sakit untuk mengambil pasien. Dan kebetulan rumah sakit ini tidak jauh dari tempat kami standby, tempat kami parkir ambulan. Seperti ini. Dan alhamdulillahnya biasanya ambulan itu selalu free dari parkiran. Ya, mungkin ini ada hubungannya dengan aktivitas rumah sakit dengan pasien sehingga kami mendapatkan free. Jadi tidak bayar parkir, asal jangan 24 jam. Seperti itu. Ya teman-teman, di mana saja berada, kami selalu mohon doa untuk keselamatan, kesehatan, dan kelancaran. Semoga teman-teman semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami dapat melayani sepenuhnya dengan dapat melayani semaksimal mungkin sekemampuan kami. Ya, seperti ini kami mengantarkan juga ke sebuah masjid khususnya muslim untuk disolatkan. Dan setelah disolatkan, ya kami angkut kembali menuju ke sebuah pemakaman. Ini luar biasa dari masyarakat membantunya, sehingga kami juga beban kami ringan
tinggal mengarahkan saja dan kami tinggal melaju. Ya, alhamdulillah kadang kita menemukan jalan yang cukup lengang sehingga perjalanan kami cukup lancar sampai ke tempat yang dituju. Dan ada kalanya jika kami agak sedikit tersendat ataupun kemacetan dari para pengguna jalan yang sudah mengetahui ataupun memahami, khususnya dari kode-kode sirine ambulan, biasanya mereka membantu kami dalam pengawalan, khususnya membuka jalan agar kami lancar dalam perjalanan. Semoga teman-teman semua selalu peduli, khususnya di jalan. Ini kami pun saat sekarang sedang melakukan pengantaran pasien ke sebuah rumah sakit, dan kami tidak langsung pulang. Biasanya kami menunggu keputusan dari pihak rumah sakit dirujuk kembali atau memang diterima. Kalau diterima kami pulang. Seperti itu. Kami kembali ke markas kami, ke tempat parkir kami. Teman-teman sekalian di mana saja berada, ya inilah sekelumit ataupun cerita sedikit tentang kisah-kisah perjalanan sopir ambulan yang memang kadang terlihat ambulan melajunya selalu kencang, selalu ngebut di atas rata-rata. Itu salah satunya kami ingin menyelamatkan nyawa seseorang. Makanya perlu kita ketahui kode-kode ambulan, yang mana yang prioritas utama, prioritas, dan sedang. Telah kami tampilkan tadi kode-kode yang perlu kita ketahui bersama, khususnya para pengguna jalan, agar tetap waspada. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan juga di-share sebanyak-banyaknya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.